Seorang wanita dari Hamburg bercerita kepada Elisabeth Kubler-Ross tentang malam ketika ibunya meninggal. Sekitar 1 jam setelah kematian ibunya, ia duduk sendirian di dapur. Ia menangis. Dan tiba-tiba, radio mulai berbunyi. Radio ini sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Tetapi tepat pada saat itu, radio tersebut memutar sebuah lagu yang biasa dinyanyikan ibunya. Bukan sembarang lagu yang mirip. Lagu yang persis sama. Lagu itu diputar sampai selesai. Kemudian kembali hening. Radio itu tidak pernah berfungsi lagi setelah itu. Wanita itu tidak memiliki penjelasan untuk hal itu. Tetapi ia berhenti menangis. Karena pada saat itu, ia tahu dengan pasti, ibunya masih ada di sana. Ia telah mengirimkan pesan terakhir. Sebuah perpisahan terakhir. Bukti terakhir bahwa kematian bukanlah tembok, tetapi sebuah pintu. Sepanjang hidupnya, Kubler-Ross mendokumentasikan ratusan kisah seperti itu. Dan ia menemukan bahwa ada 4 cara spesifik yang digunakan orang yang telah meninggal untuk menghubungi orang yang mereka cintai. Keempat cara ini tampaknya bukan kebetulan. Mereka mengikuti pola yang jelas, pola yang terbukti sangat konsisten di berbagai budaya, agama, dan zaman. Namun sebelum kita membahas keempat bentuk ini, kita harus mengajukan pertanyaan mendasar. Mengapa orang yang telah meninggal bahkan mencoba untuk melakukan kontak? Apa yang memotivasi mereka? Kubler-Ross memiliki jawaban yang jelas. Ia yakin bahwa kematian tidak mengakhiri sebuah hubungan. Hubungan antara 2 orang yang saling mencintai tidak berakhir dengan napas terakhir. Hubungan itu hanya berubah. Hubungan itu menjadi tak terlihat, tetapi tetap ada. Orang yang telah meninggal yang masih merasakan hubungan dengan orang yang masih hidup, yang masih ingin mengatakan sesuatu, yang ingin menawarkan penghiburan atau mengucapkan selamat tinggal, mencari cara untuk mempertahankan hubungan ini. Bukan karena kepentingan diri sendiri, tetapi karena cinta. Mereka melihat kesedihan orang yang mereka cintai. Mereka melihat rasa sakit, kebingungan, dan kesepian. Dan karena itu mereka mencoba, sebisa mungkin, untuk membantu melintasi selaput tipis antara dunia. Selama beberapa dekade, Kubler-Ross mengenali pola-pola tertentu dalam laporan yang dikumpulkannya. Ada kalanya upaya untuk berkomunikasi terjadi sangat sering. Misalnya, pada hari-hari dan minggu-minggu pertama setelah kematian. Pada hari jadi, ulang tahun, atau ulang tahun pernikahan. Atau di saat-saat duka yang mendalam. Orang-orang sering melaporkan bahwa mereka berpikir intens tentang almarhum sesaat sebelum tanda tersebut muncul. Seolah-olah pikiran itu sendiri menciptakan koneksi. Seolah-olah energi emosional membangun jembatan antara 2 dunia. Banyak yang menceritakan menerima tanda tepat pada saat itu, seolah-olah pikiran mereka seperti undangan. Sebuah sinyal yang diterima di sisi lain. Kubler-Ross percaya bahwa kesadaran tetap peka bahkan setelah kematian. Bahwa jiwa dapat merasakan pikiran dan perasaan orang yang dicintainya, dan meresponsnya pada saat-saat yang sangat intens. Bentuk kontak pertama dan paling sering terjadi melalui aroma. Hampir setiap orang yang kehilangan seseorang mengetahui momen ini. Anda sendirian. Anda memikirkan orang ini. Dan tiba-tiba Anda mencium sesuatu. Aroma yang sangat spesifik. Mungkin parfum mereka. Tembakau yang selalu mereka hisap. Sabun yang mereka gunakan. Bau yang tak salah lagi, yang tak terpisahkan dari orang ini. Namun tidak ada sumber fisik. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Tidak ada pakaian di dekatnya. Tidak ada alasan mengapa bau ini tiba-tiba muncul. Namun bau itu ada di sana. Jelas. Terbedakan. Tak salah lagi. Mengapa bau secara khusus? Kubler-Ross memiliki teori yang menarik tentang hal ini. Otak manusia memproses bau secara berbeda dari kesan sensorik lainnya. Bau langsung menuju sistem limbik, bagian otak tertua, yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan. Bau melewati pikiran rasional.
bau langsung mengenai pusat emosi. Itulah mengapa, menurutnya, orang yang telah meninggal menggunakan jalur ini. Ini adalah akses paling langsung ke hati seseorang. Tetapi bagaimana Anda membedakan kontak seperti itu dari ingatan biasa? Kubler-Ross menggambarkan 3 karakteristik khas. Pertama, aroma itu muncul tiba-tiba dan tanpa peringatan. Tidak ada pikiran atau pemicu sebelumnya. Aroma itu muncul begitu saja. Kedua, intensitasnya luar biasa kuat. Hampir seolah-olah orang itu benar-benar berdiri di ruangan itu. Dan ketiga, reaksi emosional langsung menyusul, bukan rasa takut atau sakit, tetapi kedamaian. Perasaan keyakinan mendalam bahwa semuanya baik-baik saja. Kombinasi kemunculan tiba-tiba, persepsi yang intens, dan kedamaian batin inilah yang membedakan pengalaman seperti itu dari ingatan biasa. Seorang wanita pernah bercerita kepada Kubler-Ross. Saya sedang duduk di gereja saat pemakaman suami saya dan tidak bisa berhenti menangis. Dan tiba-tiba, aromanya, oh, di sana. Begitu jelas, begitu kuat. Pada saat itu, aku tahu dia ada di sisiku, bukan sebagai hantu, tetapi sebagai kehadiran. Jenis kontak kedua terjadi melalui mimpi. Tetapi bukan mimpi biasa. Kubler-Ross dengan jelas membedakan antara apa yang disebut mimpi duka dan mimpi kontak yang sebenarnya. Mimpi duka biasa tampak kacau. Mimpi-mimpi itu mencerminkan rasa sakit, kebingungan, dan kehilangan. Almarhum mungkin tampak sakit atau berperilaku aneh. Mimpi-mimpi ini membantu dalam memproses duka, tetapi bukan merupakan pesan. Mimpi kontak, di sisi lain, terasa sangat berbeda. Mimpi-mimpi ini memiliki 3 karakteristik yang berbeda. Pertama, almarhum tampak sehat dan bebas dari penyakit, seringkali bahkan lebih muda daripada penampilan mereka baru-baru ini. Kedua, mimpi-mimpi itu menyampaikan pesan yang jelas. Tidak ada gambar yang membingungkan, tetapi pernyataan yang tidak ambigu. Misalnya, aku baik-baik saja. Aku mencintaimu. Jangan khawatir. Dan ketiga, si pemimpi langsung tahu setelah bangun. Ini bukan mimpi biasa. Batas antara mimpi dan kenyataan tampaknya menghilang. Yang tersisa bukanlah kebingungan, melainkan kepastian. Kubler-Ross sendiri juga melaporkan pengalaman serupa setelah kematian teman-teman dekatnya. Ia menggambarkan pertemuan-pertemuan ini sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari mimpi-mimpi lain dalam hidupnya. Saya tahu itu bukan mimpi, katanya suatu kali. Itu adalah pertemuan pada tingkat yang biasanya tidak kita capai. Mengapa tidur menjadi saluran yang umum untuk pertemuan semacam itu? Karena selama tidur, penghalang antara pikiran sadar dan bawah sadar melemah. Bagian pikiran yang kritis dan skeptis mundur ke latar belakang. Kesadaran menjadi lebih terbuka. Kubler-Ross membandingkannya dengan radio. Saat terjaga, kita disetel ke frekuensi tertentu. Namun, selama tidur, penyetelan ini berubah, dan tiba-tiba frekuensi lain menjadi terdengar. Terkadang, suara orang yang dicintai berada pada salah satu frekuensi ini. Bentuk kontak ketiga melibatkan cahaya dan listrik. Banyak orang melaporkan lampu berkedip, radio tiba-tiba menyala, atau telepon berdering padahal tidak ada orang di ujung sana. Program komputer, jam, dan perangkat lain juga dapat berperilaku tidak biasa pada momen-momen penting. Kubler-Ross mengumpulkan ratusan laporan semacam itu. Dan sekali lagi, sebuah pola muncul. Anomali teknis hampir selalu terjadi pada momen-momen yang bermakna secara emosional. Misalnya, pada hari jadi atau selama momen-momen kenangan yang mendalam. Mengapa listrik secara khusus? Kubler-Ross berpendapat bahwa kesadaran mungkin merupakan bentuk energi elektromagnetik. Otak manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang terukur. Energi tidak begitu saja menghilang, ia hanya mengubah bentuknya. Jadi, jika jiwa mewakili bentuk energi yang telah berubah, ia mungkin dapat berinteraksi lebih mudah dengan sistem elektromagnetik lainnya, seperti cahaya atau perangkat elektronik.
Teori ini belum terbukti secara ilmiah. Tetapi teori ini juga tidak bertentangan dengan hukum fisika fundamental. Suatu ketika, seorang pria bercerita kepada Kubler-Ross tentang ayahnya yang meninggal pada Jumat malam. Selama 3 minggu berikutnya, setiap Jumat pada waktu yang sama, lampu di kamarnya mulai berkedip 3 kali. Selalu 3 kali. Dan kemudian berhenti. 3 juga merupakan angka yang biasa digunakan sang ayah untuk mengucapkan selamat malam kepada anak-anaknya, 3 ciuman. Sebuah isyarat terakhir melalui satu-satunya media yang masih dimilikinya. Tentu saja, banyak orang mengajukan pertanyaan yang sah pada titik ini. Bukankah pengalaman seperti itu hanyalah halusinasi kesedihan? Kubler-Ross menanggapi kemungkinan ini dengan sangat serius. Sebagai seorang dokter, ia sangat akrab dengan proses psikologis kesedihan. Dan ia setuju bahwa beberapa pengalaman memang dapat dijelaskan oleh hal ini. Tetapi tidak semua. Masalah dengan teori halusinasi terletak pada ketepatan banyak cerita. Baunya bukan hanya menyenangkan, itu adalah aroma persis dari orang tertentu. Pesan dalam mimpi terkadang mengandung informasi yang tidak diketahui si pemimpi sebelumnya. Dan cahaya yang berkedip-kedip sering mengikuti pola yang memiliki makna pribadi. Ketelitian ini membuat penjelasan yang murni psikologis menjadi sulit. 3 bentuk kontak pertama, bau, mimpi, dan fenomena listrik, memiliki kesamaan. Mereka melewati pikiran rasional. Mereka berbicara kepada bagian kesadaran yang lebih dalam. Bagian yang tidak menganalisis atau meragukan, tetapi hanya merasakan. Dan justru itulah mengapa mereka mungkin menjadi jalan yang lebih disukai. Karena tujuan dari tanda-tanda ini bukanlah untuk memberikan bukti ilmiah. Tujuannya adalah kenyamanan. Untuk menyampaikan pesan. Dan untuk mempertahankan hubungan. Tetapi ada jenis kontak keempat. Ini mungkin yang paling mengejutkan dari semuanya, dan sekaligus, yang paling jelas. Banyak orang hampir tidak pernah membicarakannya karena mereka berpikir tidak ada yang akan mempercayai mereka. Jika Anda ingin tahu apa bentuk keempat ini, bagaimana mengenalinya, dan apa yang harus dilakukan jika Anda menerima tanda tersebut, maka tetaplah ikuti terus. Berlangganan saluran ini, karena apa yang ditemukan Kubler-Ross tentang bentuk keempat ini akan selamanya mengubah cara kita berpikir tentang kehilangan, perpisahan, dan cinta. Banyak orang percaya bahwa tanda-tanda dari orang yang telah meninggal adalah kejadian langka. Sesuatu yang hanya terjadi pada beberapa orang. Sesuatu yang misterius, hampir supranatural. Namun menjelang akhir hayatnya, Elizabeth Kubler-Ross mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak lagi percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini langka. Ia percaya bahwa hal itu terjadi sepanjang waktu. Satu-satunya perbedaan adalah, kebanyakan orang tidak mengenalinya. Karena pikiran modern kita terlatih untuk segera mencari penjelasan rasional. Jika lampu berkedip, kita menganggapnya sebagai masalah teknis. Jika kita mencium bau yang familiar, kita menyebutnya kenangan. Jika seekor hewan tiba-tiba muncul, kita menyebutnya kebetulan. Pikiran menutup pintu sebelum hati bahkan dapat bereaksi. Kubler-Ross pernah mengatakan sesuatu yang kurang lebih seperti ini. Bukan karena tidak ada tanda-tanda, tetapi karena kita telah belajar untuk mengabaikannya. Ia menceritakan kisah seorang pria yang sangat terpukul setelah kematian putrinya. Ia menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan semacam tanda. Tidak terjadi apa-apa, atau begitulah pikirnya. Suatu hari, Kubler-Ross bertanya kepadanya, "Apakah Anda benar-benar yakin bahwa tidak terjadi apa-apa selama waktu ini?" Pria itu memikirkannya lama. Kemudian dia teringat sesuatu yang aneh. Beberapa minggu setelah kematian istrinya, seekor burung kecil berulang kali hinggap di ambang jendelanya. Setiap pagi pada waktu yang sama. Burung itu akan tinggal di sana selama beberapa menit dan kemudian terbang pergi lagi. Pria itu tidak memikirkan apapun tentang hal itu. Baginya, itu hanyalah seekor burung. Tetapi ketika Kubler-Ross bertanya kepadanya kapan perilaku ini berhenti, dia terdiam. Itu berhenti tepat pada hari dia tersenyum lagi untuk pertama kalinya.
Kubler-Ross percaya bahwa banyak pertanda bekerja persis seperti ini. Pertanda itu tidak berisik. Pertanda itu tidak spektakuler. Pertanda itu sunyi. Sebuah lagu di radio pada saat yang tepat. Sebuah koin di trotoar yang tiba-tiba menarik perhatian Anda. Seekor kupu-kupu yang hinggap di tangan Anda lebih lama dari biasanya. Hal-hal kecil. Tetapi hal-hal yang terjadi tepat pada saat yang tepat. Dan justru itulah mengapa hal-hal itu begitu mudah terlewatkan. Kubler-Ross pernah berkata bahwa orang yang telah meninggal tidak membutuhkan keajaiban dramatis untuk menjangkau kita. Mereka hanya membutuhkan momen ketika hati kita terbuka. Karena tujuan sebenarnya dari tanda-tanda ini bukanlah untuk meyakinkan kita, tetapi untuk menenangkan kita. Untuk mengatakan, "Aku masih di sini. Semuanya baik-baik saja. Kamu tidak sendirian." Dan terkadang, menurutnya, sesuatu yang lain terjadi. Ketika seseorang mulai sembuh, ketika kesedihan perlahan mereda, tanda-tanda itu sering berhenti. Bukan karena hubungan telah hilang, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan. Orang yang telah meninggal telah melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ia menawarkan penghiburan. Ia menunjukkan bahwa hubungan itu masih ada. Dan kemudian ia melepaskan. Bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena cinta. Karena cinta sejati tidak menahan. Ia memberi kebebasan. Mungkin inilah gagasan terdalam dalam karya Kubler-Ross. Bahwa hubungan tidak berakhir ketika seseorang meninggal. Hubungan hanya berubah bentuk. Suara menghilang. Sentuhan menghilang. Tetapi sesuatu tetap ada. Sebuah hubungan yang tidak dapat Anda lihat, tetapi terkadang dapat Anda rasakan. Dalam aroma. Dalam mimpi. Dalam cahaya. Dalam koin di tanah. Atau hanya dalam perasaan damai yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kubler-Ross pernah mengungkapkannya seperti ini. Kematian bukanlah tembok antara dua dunia. Lebih seperti tirai. Dan terkadang tirai ini bergerak untuk sesaat. Cukup untuk membuat cinta bersinar. Dan mungkin justru itulah mengapa begitu banyak orang melaporkan merasakan sesuatu di saat-saat tergelap mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tetapi sesuatu yang memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Karena mungkin pesan terpenting di balik semua tanda ini cukup sederhana. Hubungan itu tidak berakhir. Bukan dengan napas terakhir. Bukan dengan perpisahan terakhir. Cinta hanya mengubah bentuknya. Tetapi cinta tidak pernah hilang.